Tidak ada kata yang dapat kami berikan kepadamu selain kami bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan telah kerjakan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Biarlah Engkau terus mengajar kami untuk kami sadar apa yang Engkau kerjakan 2000 tahun yang lalu bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang biasa. Tetapi Kau rela menyerahkan seluruh nyawamu karena kecintaan-Mu bagi setiap kami. Biarlah di hari Jumat Agung ini kami boleh mengenang, kami boleh menjadi suatu refleksi dalam hidup kami bahwa tidak pernah sia-sia apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kami. Kami yang berdosa Engkau telah ampuni, kami yang lemah Engkau telah kuatkan, kami yang sakit Engkau telah sembuhkan kami. Dan Kau memberikan kami kemenangan untuk kami terus berjalan dan melangkah di hari-hari yang mendatang. Terima kasih Bapa. Berbicaralah atas kami. Hati kami siap untuk ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama yang percaya dan rindu diberkati katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam hari Jumat Agung ini, ya, biarlah ini menjadi sebuah refleksi bagi kita, khususnya untuk kita boleh melihat di hari-hari yang telah kita lalui, di hari-hari yang telah kita lewati, sehingga hari-hari di mana yang sudah kita lewati, hari-hari di mana yang sudah kita lalui, membuat kita menjadi pribadi yang lebih mengasihi akan Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara, hari ini saya dapat sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Ketika saya duduk, saya merenungkan firman Tuhan, ada sesuatu yang menggerakkan di dalam hidup saya. Dan saya percaya Allah Roh Kudus yang menolong kita sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Kita boleh lewati hari-hari yang sudah kita lewati dan kita boleh ada semua oleh karena Tuhan. Amin. Biarlah di hari Jumat Agung ini, tadi WL mengatakan jangan menjadi hari yang biasa. Yang setiap tahun kita lakukan, setiap tahun kita jalani, kita rayakan menjadi sesuatu yang biasa, tidak. Tapi mari kita belajar untuk kita terus meningkatkan dalam kehidupan kita. Sehingga hari-hari ke depan lebih baik lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Baik, tolong ditampilkan pada pagi hari ini. Ya sudah. Saudara, Jumat Agung adalah hari yang diperingati untuk mengenang akan penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus dan kematiannya di Bukit Kalvari. Hari raya ini juga seringkali disebut sebagai Good Friday. Ya, kalau kita orang Indonesia biasa mengatakan Jumat Agung. Tapi secara internasional atau orang-orang yang di luar di sana, dia menyebutnya dengan kalimat seperti ini. Pengertiannya sama, isinya sama,
hanya istilah penyebutannya, kita menggunakan bahasa Indonesia, mereka menggunakan bahasa Inggris, tetapi punya pengertian yang sama. Nah, karena itu mari kita belajar. Tolong next. Ya. Kenapa? Oke. Jadi tadi dikatakan kita mengenang penyaliban akan Tuhan Yesus, ya, yang dilakukan 2023 tahun yang lalu di kayu salib. Jadi tadi saya katakan apa yang dikerjakan Tuhan itu bukan hal yang sepele. Tidak ada manusia manapun yang rela menggantikan apa yang dikerjakan Tuhan. Nah, mari kita lihat dalam Injil Markus pasal yang ke-15. Sudah saya tulis, tolong di next. Iya. Injil Markus pasal yang ke-15 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Kita akan baca sama-sama, sudah tertera di depan atau di layar LCD. 2, 3. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Ayat 23. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Ayat yang ke-24. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya, untuk menentukan bagian masing-masing. Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus yang dibawa di Golgota, dibawa ke Bukit Kalvari. Jadi tidak ada yang menggantikan Tuhan Yesus, seperti beberapa orang mengatakan, wah itu adalah bukan Yesus. Saudara, Alkitab mengatakan mereka ahli-ahli Taurat, ya juga tentara-tentara Romawi, serdadu Romawi. Mereka membawa Tuhan Yesus dikatakan ke Bukit Golgota. Untuk apa? Bukan pamer, bukan buat ajang show, tidak. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Untuk disalibkan. Pada waktu itu, hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang atau hukuman yang berlaku pada zaman itu adalah disalib. Ya. Nah, salib adalah merupakan pusat daripada kehidupan kita sebagai orang percaya. Salib adalah merupakan pusat kehidupan kita, sumber pengharapan kita di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini, di dunia ini. Tolong perhatikan, ya. Salib adalah merupakan apa yang dikerjakan Tuhan. Nah, karena itu mari kita belajar, tolong next. Jumat Agung. Ya. Ada yang mengatakan Good Friday atau Holy Friday atau Great Friday dan lain sebagainya. Tapi saya percaya, terus naik, kematian Yesus dipercayai oleh orang percaya sebagai bentuk kasih. Terus naik, ya. Kasih dan juga penyelamatan Tuhan untuk umatnya dengan menebus dosa manusia. Next ya, tolong Ko Yoel. Sudah lewat itu. Terus, ya. Ini gambarnya masih banyak. Ya. Saya percaya kematian Yesus merupakan bentuk kasih dan penyelamatan Tuhan atas umatnya untuk menebus dosa manusia. Katakan, Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Sekarang katakan kanan kiri. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosamu. Sekarang ke diri sendiri. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosaku.
Mengatakan aja nggak yakin, gimana kita bisa selamat, saudara? Ya. Satu ketika, saudara, ada seorang anak muda yang mereka sedang menikmati semangkok bakso. Ya. Di hadapan orang banyak, pas ulang tahun kekasihnya yang mereka cintai. Sang wanita ini berkata, aku pengen dengar sebuah ucapan yang kau ucapkan di hadapan orang banyak, sekalipun hanya menikmati semangkok bakso, bahwa engkau sangat mencintaiku. Pemuda ini, nanti aja lah, dilihat orang banyak kan malu. Ya. Saudara, pengakuan kita, keyakinan kita bahwa Tuhan Yesus menebus dosa kita, ini benar-benar terjadi. Karena itu saudara, tolong di next. Apa makna Jumat Agung yang harus kita mengerti di dalam kehidupan kita? Baik, yang pertama, mari kita belajar beberapa hal. Tolong Yoel. Nah, saudara, Jumat Agung mengajarkan tentang pengampunan. Saya membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-32, Mazmur aja dulu. Tolong, saudara Michael. Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ya. Terus. Baik, terima kasih. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Saudara, Alkitab mengatakan dan Daud mengatakan orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang diampuni dosanya. Siapa di sini yang tidak punya dosa, saudara? Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Alkitab mengajarkan apa? Lewat Raja Daud, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, orang yang diampuni dosanya. Kita tidak bisa menghapus dosa kita yang kita buat. Gak pernah bisa, saudara. Berbagai cara yang diajarkan kita, mungkin dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Saudara, kita berbuat baik itu bukan tujuan dosa kita diampuni. Alkitab mengatakan bahwa, coba dibuka dulu, dalam Efesus pasal yang pertama, ayat 7 dan 8, sekali lagi tolong saudara Michael. Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8. Ayat yang ke-7 tadi tolong kembali. Enggak, bukan di LCD. LCD tolong, ayat yang ke-7. Dikatakan apa? Sebab di dalam dia. Ya. Dalam siapa saudara? Dia ini berbicara tentang Yesus. Oleh darahnya. Pengampunan dosa itu hanya bisa dikerjakan lewat penumpahan darah. Sebab di dalam dia kita beroleh penebusan, oleh darahnya kita beroleh penebusan. Dikatakan pengampunan dosa.
Amin. Saudara, jadi pengampunan atau dosa kita itu bisa dibasuh, bisa diselesaikan melalui darah yang tercurah di Bukit Kalvari. Yang dikatakan dalam Alkitab tadi mengatakan bahwa ia dibawa ke Bukit Kalvari, ke atas gunung yang disebut adalah Bukit Tengkorak. Jadi di sana adalah penyelesaian yang dikerjakan oleh Tuhan, dan ini membuktikan bahwa saudara dan saya ini adalah mengalami pengampunan dosa. Siapa yang gak mau diampuni dosanya? Sehingga Daud tadi berkata dalam Mazmur pasal 32, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, orang yang diampuni pelanggarannya. Mari kita belajar yang pertama, peristiwa Jumat Agung atau Good Friday adalah belajar tentang pengampunan Allah kepada manusia. Amin. Jadi yang pertama, dalam peringatan Jumat Agung ini, kita perlu belajar tentang pengampunan. Allah mengampuni manusia yang buat salah manusia, yang seringkali error manusia, tetapi Allah yang mengampuni. Mari kita belajar. Kalau Allah yang begitu besar mengampuni kita, Allah mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita, berarti Allah berurusan secara pribadi di dalam setiap kita. Setiap pribadi atau setiap kita. Alkitab mengatakan bahwa oleh karena kita percaya di dalam darahnya, dikatakan tadi oleh karena penebusan. Ya, dosa saudara, dosa saya, kita semua diampuni oleh Tuhan karena kita percaya. Amin. Oke, yang kedua, tolong next terus saja, next. Kak Yoel, naik terus. Ya, yang kedua saudara, selain bicara tentang pengampunan, yang kedua mari kita belajar apa yang diajarkan oleh 2 Korintus pasal yang keempat ayat 17 sampai dengan ayat 18, di sini ada ayatnya. 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara, yang kedua, tolong dibuka. Pengorbanan Tuhan atau melalui Jumat Agung adalah penderitaan itu adalah bukan akhir dari segala-galanya. Seringkali kan ketika kita ketimpa suatu masalah, wah habis deh. Saya membaca satu rubrik dalam medsos saudara, seorang kuli bangunan, dia bekerja sekian tahun. Dia kumpulkan, akhirnya menjadi sesuatu yang lebih banyak. Lantas menjelang puasa kemarin saudara, tiba-tiba tabungannya raib, hilang. Tapi satu kalimat yang saya telusuri, yang saya baca di dalam rubrik tersebut itu, dia berkata begini, uangku boleh hilang, ya, entah rimbanya kemana, yang penting diriku tidak pernah hilang, nyawaku tidak pernah hilang. Memberikan sebuah pengertian, penderitaan itu bukan akhir
dari segala-galanya. Sekalipun mungkin kita saat ini sedang dihadapkan dengan berbagai-bagai penderitaan, pergumulan. Tetapi itu bukan akhir dari segala-galanya. Kita harus sadar tadi Alkitab mengatakan apa? Penderitaan ringan yang kualami. Mengerjakan ya, bagi kami kemuliaan kekal. Jadi kalau saudara dan saya saat ini kita sedang menghadapi yang namanya ujian, sedang menghadapi yang namanya situasi yang berat, kita harus percaya bahwa ini adalah Tuhan sedang mengerjakan kemuliaan. Kita berkata Tuhan sedang mengerjakan kemuliaan. Artinya apa? Tuhan sedang mempersiapkan kepada suatu keadaan yang lebih baik. Ya, atau kepada situasi yang jauh lebih baik. Kita gak perlu cemas. Kemarin saya ke rumah sakit, kontrol bulanan. Saya juga punya rapot merah, dokter bilang, wah Pak ini merah semua. Obat gula darah sudah 5 gak bisa tambah. Bagaimana solusinya dok? Saya tanya begitu kan. Ya Bapak harus mulai pola makan diatur, olahraga yang kenceng. Ya, Bapak jalani hari-hari dengan santai, dengan enjoy. Saya berkata itu bukan akhir segalanya. Bahkan istri saya ketemu dengan orang di sampingnya, kok Bapak sehat-sehat aja ya? Saya katakan puji Tuhan saudara. Sekalipun memang ada kelemahan, kekurangan, ya, mata ini tidak bisa 100% melihat dengan jelas. Tetapi kita perlu belajar ini bukan akhir dari segala-galanya. Kita harus optimis, kita harus yakin. Ini bukan akhir. Dan jelas Alkitab mengatakan apa? Jangan hanya perhatikan yang kelihatan. Kadangkala kita seringkali sibuk dan bertengkar hanya gara-gara hal yang kelihatan. Padahal Alkitab mengatakan apa? Justru yang tidak kelihatan itu adalah bicara kekekalan. Artinya apa? Kita harus mulai mengubah kehidupan kita ini. Kita mulai melihat sesuatu yang membawa kita kepada kekekalan. Bukan yang hanya memuaskan keinginan daging, kesenangan daging kita. Saudara, itu hanya sifatnya sementara. Kekekalan yang harus kita pikirkan. Ya, artinya apa? Melalui penderitaan yang kita hadapi ini, membuat kita menjadi sadar. Tubuh, fisik ini memang mudah lemah. Tetapi saya tidak hanya melihat kepada fisik ini, tapi saya harus melihat kepada sesuatu yang lebih besar. Kepada kekekalan, artinya kehidupan yang kekal. Melalui fisik kita yang penuh keterbatasan dan lemah ini. Tapi Tuhan mau mengajar kita bagaimana kita terus meraih, mengalami kehidupan yang membawa kita kepada kekekalan. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi yang kedua, melalui Jumat Agung ini kita perlu belajar. Penderitaan bukanlah akhir. Kalau yang pertama tadi apa saudara? Pengampunan. Artinya apa? Kita perlu belajar dari Allah. Dari Bapa memberikan pengampunan kepada setiap kita. Memberikan pengampunan buat setiap kita. Dan penderitaan itu bukan akhir. Baik, yang ketiga. Tolong di next. Ya. Yang ketiga saudara. Jumat Agung mengajarkan tentang apa? Mari kita belajar pada hari ini. Bagian yang ketiga.
Dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Yuk kita baca, tolong saudara Michael lagi. Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Iya. Dikatakan apa? Ya. Sekarang aku tahu. Ya. Saudara, penulis kitab Mazmur ini waktu dia mengucapkan ini, itu bukan seperti orang yang loyo, saudara. Ayo kita berdiri bersama-sama. Ya, supaya enggak ngantuk. Karena suasananya gelap, nanti takutnya ketiduran saya enggak lihat dari sini. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Baik, silakan duduk. Yang ketiga, saudara, diajarkan Jumat Agung itu adalah mengajarkan atau momen kesempatan membangun mentalitas pemenang. Apa bedanya mentalitas pemenang dan mentalitas yang mudah kalah? Mentalitas yang mudah kalah itu adalah orang-orang yang mudah menyerah. Orang-orang yang sangat lemah dalam pengertian dia tidak yakin dengan dirinya. Dia tidak percaya dengan dirinya. Mentalitasnya harus dibangun. Halo? Mentalitasnya harus dibangun. Supaya menjadi mentalitas pemenang, kita harus percaya kepada Tuhan. Di sana dikatakan apa? Sekarang aku tahu Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus. Saya mau tanya, orang yang dapat mahkota itu orang yang menang atau yang kalah? Orang yang dapat hadiah, orang yang kalah atau yang menang? Saudara pilih mana? Nah, kalau saudara pilih menang, mari kita mulai mengubah kehidupan kita. Mengubah mental kita. Ada istilahnya health mental, kesehatan mental. Satu saat nanti diajarkan oleh Pak Santo. Mental kita ini ya, jangan menjadi mental-mental yang tempe. Mari kita belajar mental kita ini terus kita kembangkan. Jangan menjadi mental yang mudah menyerah. Saudara, mental pemenang itu siap menghadapi segala bentuk risiko. Makanya saya berdoa, dalam waktu dekat nanti ada Dulos Camp, nanti paling enggak 5 orang yang kita utus dari tempat ini. Untuk menjadi memiliki mental-mental pemenang. Nah, yang ketiga ini dikatakan apa? Melalui Jumat Agung mengajarkan bahwa kita harus memiliki mentalitas pemenang. Hidup penuh dengan tantangan dan halangan. Seseorang akan dikatakan sebagai pemenang apabila ia berhasil melewati yang namanya tantangan. Gak ada orang dikatakan menang atau berhasil dalam keadaan santai-santai. Tapi melalui proses tantangan yang kita dihadapi. Sudah bosan dengan tantangan, saudara? Belum, saudara. Selama kita hidup,
akan selalu ada yang namanya tantangan. Katakan yes. Ya. Selama kita hidup akan ada yang namanya tantangan, saudara. Waktu kami rapat ke Bali di bulan Februari ya, Februari saudara. Tempat di mana kami rapat itu adalah daerah Bedugul. Saudara yang sering ke Bali pasti tahu, Bedugul itu tempatnya itu adalah gunung-gunung. Jadi kami campnya itu di lembah sana, kalau turun gak naik-naik, sekali turun naiknya di puncak tinggi sana saudara. Tantangan buat orang-orang yang gemuk saudara. Orang yang kurus tidak terlalu masalah, mereka bisa lari. Yang gemuk harus digeret, harus dibantu 2 orang kanan kiri. Untuk naik sampai di atas. Itu berbicara tentang tantangan saudara. Itu baru bicara soal bagaimana kita naik kita turun. Sekarang dalam kehidupan hari-hari yang kita lalui, ada banyak tantangan yang dihadapkan dengan kita. Tetapi mari kita belajar untuk menjadi pemenang itu, kita harus melewatinya. Katakan, kita harus melewatinya. Amin. Harus melewati keadaan, situasi, ya, di mana yang diperhadapkan dalam kehidupan kita ini adalah akan membawa kita kepada puncaknya. Kalau kita gak suka dengan tantangan, jangan berharap kita menang. Justru dengan adanya tantangan ini, memacu kita, membawa kita untuk kita itu terus bergerak. Terus kita itu memacu hidup kita untuk kita, saya harus bisa. Saya harus bisa. Jadi melalui momen Natal ini, Natal, Jumat Agung ini sudah Natal aja saudara ya. Yang pertama bicara tentang pengampunan Allah.